teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas atau dompet rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku memakai benang polycherry dengan ukuran D18, bisa menggunakan hakpen ukuran 3 atau 4. Nah, bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi, tinggal cek dan klik di situ. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 50 rantai. 46, 47, 48, 49, 50. Di sini kita sudah membuat 50 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 5. Setelah selesai dengan kelipatan 5, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 51. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan 1 single crochet di setiap lubang. Lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di ujung rantai, setelah itu membuat 1 rantai, kita balik. Di setiap lubang kita isi dengan 1 single crochet. Lakukan cara yang sama sampai di ujung. Setelah itu jangan lupa kita membuat 1 rantai. Kemudian kita lanjut membuat single crochet bolak-balik sebanyak 10 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-10 akhir. Untuk alas yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di bagian lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 single crochet atau membuat increase ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih lebar lagi, nanti single crochet bolak-baliknya bisa ditambah dengan kelipatan 5. Langsung saja kita membuat pondasi yang pertama. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Kita langsung masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 single crochet. Kita lanjut, di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di bagian lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 single crochet. Nanti kita bertemu di bagian lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 single crochet. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu single crochet memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 5 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 5, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama.
Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 120 single crochet. Jika dibagi 5 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya langsung kita membuat pondasi yang kedua. Di setiap lubang kita isi dengan 1 single crochet. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi kedua akhir, kita slip stitch. Untuk alas dan pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Saatnya kita langsung ke motif ya. Kita membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai 1 double crochet, masuk di lubang yang sama, membuat 2 double crochet, sudah ada 3 double crochet, kemudian membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali. Setelah seperti ini, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Seperti ini ya. Kita skip 4 lubang. Masuk di lubang yang selanjutnya. Membuat 3 double crochet. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, seperti ini. Kita skip 4 lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 double crochet, setelah itu membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali, kaitkan, ambil benang, kaitkan, ambil benang, kaitkan, ambil benang. Nah, seperti ini. Kita keluarkan di semua serat benang, kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kemudian kita skip 4 lubang. Masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 double crochet. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali. Skip 4 lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 double crochet. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama, kita skip 4 lubang, masuk di lubang rantai ketiga yang awal kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini.
Saatnya kita masuk di motif baris kedua. Kita slip stitch di lubang double crochet kedua dan ketiga bagian back loop. Kemudian kita slip stitch di lubang 1 rantai, membuat 3 rantai. 3 rantai tidak kita anggap. Kita membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, kemudian membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat 3 double crochet. Kita skip 3 double crochet, masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff. Pengambilan benang sebanyak 3 kali. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat 3 double crochet. Skip 3 double crochet, masuk di lubang 1 rantai, membuat motif puff. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat 3 double crochet. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Untuk motif baris kedua, kita membuat motif puff terlebih dahulu, kemudian dilanjut 1 rantai dan 3 double crochet. Kalau di lubang baris pertama, kita membuat 3 double crochet, 1 rantai, baru motif puff. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kedua. Kita slip stitch di lubang atasnya motif puff atau di lubang atasnya 3 rantai. Kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat motif baris ketiga. Kita slip stitch di lubang 1 rantai, lalu membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai 1 double crochet. Lanjut di lubang yang sama, membuat 2 double crochet. Sudah ada 3 DC, lalu membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, pengambilan benang sebanyak 3 kali, membuat motif puff. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Lanjut di lubang 1 rantai, yang selanjutnya membuat 3 double crochet. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff. Masuk di lubang 1 rantai yang selanjutnya, membuat 3 double crochet. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff. Pengambilan benang sebanyak 3 kali.
Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Untuk baris yang ketiga, caranya sama seperti baris yang pertama. Dan untuk baris yang keempat, 6, dan seterusnya, caranya sama seperti baris yang kedua ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau mengganti benang. Sudah sampai di bagian motif terakhir, baris terakhir untuk warna yang pink. Lalu kita slip stitch di lubang motif yang awal di bagian motif puff ya, atau di lubang atasnya 3 rantai sambil ganti benang. Langsung saja kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Seperti ini, kemudian kita slip stitch di lubang 1 rantai. Lalu membuat 3 rantai. Kita lanjut di lubang yang sama membuat 2 double crochet. Sudah ada 3 double crochet karena yang 3 rantai kita anggap sebagai 1 DC. Kemudian membuat 1 rantai. Masuk di lubang yang sama, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali. Setelah seperti ini, kaitkan, kita keluarkan di semua benang, kecuali yang ada di akhir ya. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, lanjut di lubang 1 rantai selanjutnya, di lubang yang ini. Kita isi dengan 3 double crochet. Lalu membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali. Seperti ini. Lanjut di lubang 1 rantai selanjutnya membuat 3 double crochet. Kemudian membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat motif puff dengan pengambilan benang sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Jadi, kita membuatnya selang-seling ya. Misal motif puff ada di sisi bagian sebelah kanan, kemudian atasnya kita ganti membuat motif puff di sisi sebelah kiri. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu saat mau membuat single crochet. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir, baris terakhir untuk warna yang putih tulang. Setelah itu kita slip stitch di lubang motif puff atasnya. Nah, kita slip stitch ini kita sambil ganti benang dengan warna pink. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, benang yang tadi belum kita putus. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan, sangat cantik sekali ya. Nah, saatnya kita membuat 1 single crochet di setiap lubang. Langsung saja, di lubang 1 rantai kita isi dengan 1 SC. Di lubang double crochet kita isi dengan 1 SC di setiap lubang. Di lubang motif puff kita isi 1. Di lubang 1 rantai kita isi 1, di lubang double crochet kita isi 1 seperti ini ya, di setiap lubang DC. Di lubang motif puff kita isi 1, di lubang 1 rantai kita isi 1,
Di setiap lubang double crochet kita isi dengan 1 SC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan atau SC yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di akhir baris kedua. Untuk memasang ring D-nya, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kedua akhir. Ini kita rapikan terlebih dahulu supaya nanti pas di bagian tengah sini untuk memasang ring D-nya ya. Seperti ini. Nah, di sini akan kita pasang kurang lebih ada 5-6 single crochet di lubang ring D-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di baris kelima akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk dompet yang dihasilkan jadinya seperti ini setelah kita membuat 5 baris single crochet memutar dan tadi sudah aku slip stitch di bagian awal baris kelima. Sisa benang ini nanti kita selip-selipkan di bagian dalam. Untuk alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri furing, dan untuk bibir dompet bisa kita pasang resleting. Cara pemasangan busati, furing, dan resleting linknya sudah ada di deskripsi ya. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle-nya. Nah, pembuatan handle ini caranya sama seperti video yang ini, tapi bedanya ini kita lipat di bagian awal kita membuat single crochet ya. Jadi di bagian lubang pengaitnya ini kita isi sebanyak 4 single crochet. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.